Ini pertanyaan nih, Bro Tim tertarik nggak jadi Menteri Keuangan? Seperti Dokter Tirta pernah bilang dia merekomendasikan Bro Tim. Gue gak pernah dengar ya by the way. Jadi gue gak tahu bener atau enggak. Tapi kayak kalau ditanya apakah gue tertarik atau enggak, ya jawabannya adalah satu, gue nggak tahu. Ya gue nggak tahu masa depan itu seperti apa. Kalau sekarang jawabannya tidak. Karena gue rasa ada cara yang lain yang gue bisa lakukan gitu. Karena gue lihat ke depannya, ini dunia labor akan berubah bro. Dimana AI ini akan berubah banyak sekali ya. Even teman-teman kita kalau di dunia politik bro, teman-teman yang di Senayan juga banyak yang udah pakai AI gitu. Untuk merangkum, untuk berpikir, teman berpikir. Dan ini juga, gue lihatnya ke depan, dunia akan berubah. Dimana yang punya impact yang paling besar adalah yang punya media bro. Ya. Itu kenapa Jeff Bezos beli media dan segala macam. Ini kan format dari sebuah media. Jadi kalian tanya, apa sih yang kita kerjakan di sini? Media. Nah, media bisa monetize dari mana? Media itu selalu monetize bola mata kalian dengan menjual produk. Jadi formatnya media paling simple. Pertama lu bikin konten, lu distribusi konten, lu monetisasi kontennya dengan apa produk placement. Contoh. Oh, tapi gue pakai Instagram gratis bang. Enggak, lu produknya. Ya. Lu adalah produk yang bola mata lu dijualin setiap kali 3 swipe di story lu. TikTok kan juga sama. Lu bahkan setuju. Udah nggak sadar bahwa lu dicokokinnya iklan. Nah, itu cara mereka. Kita kan nggak ada iklan di sini. Ya. Adanya gitu. Ikan nih kita. Adanya ikan sih. Ya kan? Adanya ikan, nggak ada iklan gitu. Jadi ya itu. Kalau misalnya ke depannya gue mau jadi apa ya gue nggak tahu. Gue cari yang highest impact possible. Tapi kalau jawabannya untuk sekarang pasti tidak. Karena gue tahu side quest gue ini yang 100 sekolah belum selesai. Masih banyak yang kita masih mau kerjakan. Ada yang bilang bukan menteri keuangan, tapi kalau lu ditawarin masuk ke pemerintahan buat ubah dari dalam juga belum tertarik. Kayaknya belum sih bro ya. Karena gue adalah seorang pengusaha. Jadi gini, kita punya banyak teman juga bro ya yang berkecimpung di dunia politik. Ada yang hebat di dunia politik, ada yang hebat di dunia pengusaha, ada yang hebat di dunia seni. Kita rasa kita hebat di dunia market. Ya karena kan kalau pengusaha itu kan kata dasarnya kan usaha, berarti kan kita mau berusaha. Betul. Kita merasa usaha kita itu belum cukup. Betul. Ya untuk ya kalau pemerintah kan memerintah. Betul. Kita belum cukup layak untuk memerintah orang, jadi kita ya usaha dulu kan sebenarnya gitu. Dan satu lagi kalau kalian pelajarin ya, yang paling tahan lewat waktu itu selalu biasa zaman dulu banker bro, atau financier dibilangnya. Jadi yang tahan waktu itu selalu banker, orang yang kontrol uang. Dinastinya Rothschild, Jacob Fugger dari zaman dulu. Jadi ini konglomerat yang pegang fundamental bisnisnya di keuangan. Ya. Kalau kalian perhatiin dalam sejarah, even raja itu berganti-berganti. Ya, setiap 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berganti. Power tuh dinamis, berganti. Sedangkan uang itu abadi, ya. Uang itu bisa di-cross lewat generasi untuk berbagi ke banyak banget orang. Contohnya Rockefeller. Rockefeller tuh udah mati lama, tapi sampai sekarang foundation masih ada. Kalau gue yang mulai filantropi pertama, karena gue waktu itu baca bukunya Andrew Carnegie, The Gospel of Wealth. Jadi Andrew Carnegie ini gue lebih ngefans sama dia dibanding Rockefeller. Kenapa? Andrew Carnegie itu famous untuk bilang dia cuma pengen kerja kalau udah mau pensiun nih, 2 jam sehari. Jadi dia cari yang efisien, dia kerja 2 jam sehari. Dan hartanya tuh hampir mirip sama Rockefeller. Karena gini pernah bilang, jadi fungsi gospel of wealth, jadi fungsi dari semua uang di dunia ini adalah untuk dibagikan semua. Makanya lu banyak lihat Carnegie Hall, Carnegie Library, dia kasih lintas generasi bro. Dia orang udah mati lama, tapi namanya itu masih ada. Jadi kalau orang bilang orang itu akan dilupakan, salah. Lu bukan Andrew Carnegie. Gue nggak pengen cuma jadi orang yang dikenal sebagai, mungkin Mark Zuckerberg orang nggak ada yang ingat nanti. Orang lupa mungkin. Karena mungkin dia kokop sendiri uangnya mungkin sudah. Mungkin orang lebih Mr. Beast ya ntar. Mungkin Mr. Beast bisa lebih dikenang dibanding Mark Zuckerberg. Ini gue ngomong for real. Gitu. Impact-nya mungkin lebih besar. Jeff Bezos tuh punya duit yang besar. Tapi yang dilakukan apa? Oh, dia cari bro waktu itu di Google katanya ada yang buat moon landing. Itu kan ada yang jatuh di laut kan. Dia langsung mau cari. Dia pakai duitnya untuk beli kapal cari itu. Itu kan sesuatu yang menurut gue kurang berguna ya bro. Cuma buat dia pajang di kantornya atau di mana gitu. Menurut gue itu sesuatu yang kurang berguna. Jadi kalau gue punya uang yang banyak, ya gue pasti akan gunakan seefisien mungkin. Jadi kita tuh pun masih mencari teman-teman ya. Jadi jangan salah kenapa bagi beras, tapi kan ntar mereka minta lagi. Kita nggak tahu jawabannya. Tapi at least kita tahu kalau kita kasih satu hari itu satu keluarga bisa tersenyum, bisa makan. Iya benar. Itu kita tahu gitu. Karena kan ya yang penting senyum hari ini bro. Betul. Kalau besok kan juga kita juga nggak tahu ya kita masih ada besok atau nggak ada yang tahu gitu. Jadi gue udah ngerasain semua yang dunia ini bisa kasih ke manusia, tapi ya gue bilang kalau cuma nyari kesenangan tuh nggak ada ujungnya. Itu nggak bisa kasih tahu. Setuju. Gue tuh udah sampai di titik ujungnya gitu. Gue udah coba semua. Gue di atas gunung, gue udah lihat ke bawah gitu. Di usia yang kalau lu ngomong konglomerat itu masih nyapu biasanya, ya. Masih nyapu. Nah dari situ kita pengen jadi ya pembimbing lo gitu. Nah, kita
bahas lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, ada yang bertanya, bro. Apa itu? Saya mau berbisnis tapi disuruh orang tua kuliah, gimana, bro? Saya mau berbisnis tapi disuruh orang tua kuliah. Ya. Satu, orang tuamu nggak salah. Ya. Karena mungkin orang tuamu nggak ngerasa kamu capable buat jalanin bisnis. Ya. Dan itu ya no hard feeling.